Di awal film tampak dua sahabat karib, Frank dan Matthew, terlihat berdansa di dalam kamar mengenakan gaun panjang milik ibunya Matthew, Camille. Tiba-tiba Camille masuk mendapati pemandangan tak terduga. Melihat tingkah lucu mereka, Camille lantas mendekat dan dengan lembut memoleskan sedikit riasan ke wajah keduanya, melengkapi petualangan kecil yang penuh kenangan manis ini. Pada malam hari, Camille mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa putranya mengalami kecelakaan mobil. Ia langsung menuju rumah sakit dan bertemu dengan mantan suaminya, Francois. Karena penasaran dengan kematian putranya, Camille malam itu kembali ke tempat kecelakaan yang merenggut nyawa Matthew. Setelah itu, ia pulang bersama Francois dan meratapi kamar kosong putranya. Keesokan hari, setelah pemakaman selesai, Camille kembali lagi ke lokasi kecelakaan dan melihat Frank meletakkan bunga sebagai penghormatan untuk sahabatnya. Camille kemudian mengajak Frank pulang ke rumah tempat keluarga sedang berkabung. Di sana, Laura, adik perempuan Matthew, sangat marah dan menyalahkan Frank, menganggapnya sebagai penyebab kematian kakaknya. Dalam perjalanan mobil, Frank akhirnya mengungkapkan kepada Camille bagaimana kecelakaan yang merenggut nyawa Matthew terjadi. Ia bercerita tentang setiap detail kejadian dengan penuh penyesalan, mengaku bahwa dia sangat bertanggung jawab atas musibah tersebut. Frank mengungkapkan juga bahwa ia merasa sangat bersalah karena telah menghilangkan sahabat yang sangat berarti dalam hidupnya dan dia benar-benar menyesal atas segala yang terjadi. Keduanya melanjutkan perjalanan ke kuburan. Di sana, Frank terisak dan tak bisa menahan kesedihannya. Ia menangis dengan dalam mengenang sahabatnya yang telah tiada. Camille hanya bisa diam merasakan beratnya kehilangan yang mereka berdua alami, meski rasa sakit itu tidak bisa disamakan. Untuk mengurangi kesedihannya, Camille mencari kesibukan di tokonya untuk mengalihkan pikirannya dari segala kenangan pahit di rumah. Namun, setiap malam Camille merasa tertekan dan cemas, seringkali pergi ke tempat kecelakaan Matthew untuk merenung. Tempat itu seperti magnet yang menariknya kembali, meski ia tidak tahu apa yang dicari di sana. Tidak ingin melupakan putranya, Camille pergi ke kampus tempat putranya kuliah. Di sana, ia bertemu dengan dosen Matthew yang mengungkapkan betapa luar biasanya nilai-nilai yang dimiliki oleh Matthew, serta semangatnya dalam belajar. Camille meminta izin kepada dosennya untuk menyimpan catatan dan dokumen tentang Matthew, karena ia merasa bahwa itu adalah bukti hidup anaknya yang selama ini begitu dia banggakan. Lalu Camille menemui Frank di tempat kerjanya karena setelah kematian Matthew, Camille merasa bertanggung jawab untuk memastikan masa depan Frank yang merupakan sahabat dekat Matthew. Ia ingin melihat Frank melanjutkan pendidikan dengan baik karena ia percaya bahwa itulah yang membuat Frank menghargai hidup dan mengenang sahabatnya. Di sana, Camille berbicara dengan ayah Frank, Tuan Figura. Dalam percakapan itu, Camille meminta Tuan Figura untuk lebih memperhatikan pendidikan Frank. Namun, Tuan Figura lebih fokus pada masalah keuangan keluarga. Ia merasa bahwa Frank bisa mengejar ketertinggalan pendidikannya tanpa bantuan lebih dari Camille. Camille mengerti, namun ia tetap bertekad untuk membantu Frank dengan cara lain. Tak hanya ayah Frank, Camille juga menemui ibunya Frank. Mereka berdua mengatur jadwal belajar untuk Frank, dengan Camille mengambil tanggung jawab itu sepenuhnya. Camille juga berjanji untuk membayar upah minimum bagi Frank sebulan dan memberinya pekerjaan sebagai kasir di toko bukunya agar Frank tidak ke pekerjaan kasar di jalanan. Suatu hari, Camille menjemput Frank dengan mobil dan meminta Frank untuk membawa mobil tersebut dengan kecepatan tinggi seperti yang ia lakukan pada hari kecelakaan itu. Frank marah dan menghentikan mobil itu dengan keras. Camille menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menakut-nakuti, namun ingin benar-benar memahami apa yang terjadi pada saat itu. Keinginan untuk mengetahui kebenaran tampaknya semakin menguasai dirinya. Suatu malam, Camille membawa Frank ke sebuah konser. Mereka berdansa bersama di tengah kerumunan orang-orang, melupakan sejenak kesedihan yang ada. Camille kemudian mengunjungi Francois. Keduanya mengobrol, namun Francois tiba-tiba bertanya tentang Frank yang kini bekerja sebagai kasir di toko Camille. Francois menuding Camille bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia cari dan apa yang membuatnya begitu terpesona pada Frank. Camille marah dan langsung meninggalkan Francois tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Malam itu, Camille dan Frank berada di bar. Tiba-tiba terjadi pertengkaran antara bartender dan tamu, namun Frank segera masuk untuk melerai. Camille merasa bangga dengan keberanian Frank dan mulai melihat sisi lain dari dirinya. Setelah itu, Camille dan Frank berjalan pulang. Di sepanjang jalan, Camille memuji keberanian Frank. Sementara Frank pun menunjukkan sisi lain dari dirinya yang penuh dengan kejutan. Mereka saling bertanya tentang kelebihan masing-masing.
Camille kemudian mengungkapkan bahwa ia dulu adalah seorang ratu penari hula hoop saat masih muda, sebuah kenangan yang telah lama terlupakan. Di dalam mobil, Camille dan Frank terus berbicara. Frank bertanya tentang kelebihan tersembunyi Camille dan Camille menjelaskan bahwa sekarang sudah jarang ada pemuda yang melakukan hal-hal seperti itu. Frank membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak sama seperti yang lain dan Camille menantangnya untuk membuktikannya. Keduanya kemudian membeli minyak dan pergi ke tempat kecelakaan itu. Frank membakar pohon yang dulu menjadi saksi bisu dari kejadian tragis tersebut, sebuah simbol pelepasan dan mungkin juga penyesalan yang mendalam. Di tempat lain, Francois dan Tuan Figuera melapor ke polisi. Mereka ingin agar polisi menahan Frank atas kematian Matthew, namun polisi menolak karena tidak ada bukti yang cukup. Meski demikian, jika kedekatan mereka menyebabkan kecelakaan, hakim mungkin akan memutuskan hal yang berbeda. Tuan Figuera juga ingin melaporkan Camille. Dia merasa Camille terlalu mendekati Frank, namun Frank membantah dan menegaskan bahwa tidak perlu ada laporan tentang Camille. Polisi wanita tersebut kemudian menawarkan agar Camille diperiksa oleh seorang psikiater, tapi Francois menolak tawaran itu. Camille kemudian mendatangi teman Matthew yang mencoba bergabung dengan mereka, namun mereka tampaknya tidak terlalu senang dan memilih untuk pergi meninggalkan Camille. Ia merasa semakin terisolasi dan kesepian. Setelah itu, Camille mengejar seorang pria yang mirip dengan Frank. Ia mengikuti pria itu sampai ke samping gedung, namun setelah menyadari itu bukan Frank, pria tersebut ketakutan dan segera meninggalkan Camille. Orang tua Frank datang menemui Camille. Mereka mengembalikan skuter yang Camille belikan untuk Frank sebagai hadiah ulang tahun. Ibunya dengan tegas meminta Camille untuk meninggalkan Frank, dan hakim juga memutuskan bahwa Camille tidak bisa lagi mendekati Frank. Camille merasa marah dan kecewa. Dengan penuh emosi, Camille membawa skuter itu dan berjalan ke pinggir jembatan, menawarkan skuter kepada setiap orang yang lewat. Namun, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Kembali ke rumah, Camille mendapati Laura, putrinya. Camille marah karena Laura datang tanpa izin dan mengusirnya, memintanya untuk pergi. Laura sudah lama tinggal di rumah ayah dan ibu tirinya, dan Camille merasa sangat marah. Suatu hari, Camille mendapat telepon dari Frank. Frank meminta untuk datang ke Spanyol. Camille tiba di Spanyol menuju sebuah motel di sana. Di motel, ia bertemu dengan pemilik yang memberinya kunci kamar tempat Frank menginap. Camille menatap Frank yang sedang tidur. Ia berjalan mendekati Frank lalu menatapnya sebentar. Camille berdiri menghadap cermin untuk melepaskan pengikat rambutnya dan kembali duduk untuk menatap Frank. Dalam diam, ia merenung dan mengenang semua kenangan bersama Matthew, anaknya yang kini telah tiada. Dalam keputusasaannya, Camille merasa semakin terhubung dengan Frank yang bukan hanya sahabat anaknya, tetapi juga orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang merenggut nyawa Matthew. Camille merasa bingung, apakah ini hanya rasa ibu yang kehilangan putranya, atau apakah ia mulai merasakan perasaan cinta yang tak terucapkan kepada Frank. Film pun berakhir. Akhir kata, cerita ini menggambarkan perjalanan emosional Camille yang berusaha mengatasi kehilangan anaknya Matthew setelah kecelakaan tragis. Dalam pencariannya untuk menemukan kedamaian, Camille harus berhadapan dengan rasa bersalah dan kecemasan yang datang dari hubungan dengan Frank, sahabat Matthew yang merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Perasaan yang rumit antara keduanya memperburuk situasi, sementara Camille berusaha mencari cara untuk melanjutkan hidupnya meski tak ada yang bisa menggantikan anaknya. Namun, cerita ini juga mengajarkan bahwa proses penyembuhan tidak bisa dipaksakan dan setiap individu harus menemukan cara mereka sendiri untuk berdamai dengan masa lalu. Camille mulai menyadari bahwa harapan dan kedamaian mungkin tidak datang dalam bentuk yang diinginkannya, tetapi melalui penerimaan diri dan kenyataan yang ada. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa meski kehilangan itu mendalam, hidup terus berlanjut dan ada ruang untuk pertumbuhan, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.